Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anggito Dwi Tanoto dengan NIM 20200100025, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa jenis gulma yang ada di lingkungan saya. Beberapa jenis gulma yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada alang-alang atau ilalang, yang kedua ada bandotan atau wedusan, yang terakhir ada rumput tebu. Yang akan dibahas pertama yaitu adalah alang-alang atau ilalang. Alang-alang atau ilalang mempunyai nama ilmiah yaitu Inverata cylindrical. Alang-alang atau ilalang juga memiliki sebutan di masing-masing daerah. Contohnya yaitu daerah Banjar dan Minang sering menyebutnya dengan alalang atau halalang. Dari Melayu, Madura, Bali mempunyai sebutan yaitu lalang. Dari Sunda sering disebut dengan orih. Dari Batak disebut dengan rih. Dari Gayo disebut dengan jih, dan masih banyak sebutan dari daerah-daerah lainnya. Yang kedua, ada yang namanya berkembang biak. Alang-alang atau ilalang berkembang biak dengan cepat dengan benih-benihnya yang tersebar cepat bersama angin atau melalui rimpangnya yang lekas menembus tanah yang gembur. Dari jenis daun, alang-alang termasuk jenis rerumputan. Dari morfologinya, alang-alang memiliki akar serabut yang tumbuh dari pangkal, batang, dan ruas-ruas pada rimpang. Helai daun alang-alang berwarna hijau sampai hijau kekuning-kuningan. Tumbuh tegak berbentuk garis-garis atau lanset yang semakin menyempit ke bagian pangkal. Panjang dan lebar helai daun kurang lebih 12-80 cm kali 5-18 mm. Habitat dari ilalang atau alang-alang itu sendiri, alang-alang merupakan rumput yang tumbuh secara liar tersebar luas di hutan, sawah, kebun, dan lingkungan terbuka lainnya. Selanjutnya, yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah bandotan. Bandotan memiliki nama ilmiah yaitu Ageratum schonzoides. Babandotan atau bandotan juga memiliki nama-nama daerah yaitu Babandotan atau Babadotan di daerah Sunda. Di daerah Jawa sering menyebutnya dengan wedusan. Di daerah Madura sering disebut juga dengan dus wedus. Di daerah Pontianak sering disebut juga dengan rumput balang. Selanjutnya ada proses berkembang biak. Babadotan berkembang biak dengan cara biji atau dikotil. Babadotan mempunyai perakaran yang tunggang. Perakaran tunggang itu sendiri merupakan jenis tanaman yang mempunyai akar tunggal yang dilanjutkan ke atas menjadi batang. Perkembangbiakan babadotan sangat cepat, sedikitnya 2 bulan babadotan sudah mulai berkembang biak. Dan siklus hidup gulma babadotan bisa mencapai tahunan sampai tahunan. Dari jenis daun,
Babadotan sendiri termasuk berdaun lebar. Morfologi dan habitat dari babadotan sendiri dapat tumbuh baik di lingkungan yang kering maupun lembab, menjadikan salah satu gulma yang dapat ditemukan di mana saja. Bahkan babadotan mampu hidup di ketinggian 3000 mdpl. Babadotan tergolong ke dalam tumbuhan gulma tema semusim. Tumbuh berbaring di permukaan tanah, dan ada pula yang tegak. Tingginya kurang lebih 30-90 cm dan bercabang 30-90 cm dan bercabang. Batang tumbuhan babadotan berbentuk bulat dan berambut panjang. Jika batang menyentuh tanah, akan mengeluarkan akar. Selanjutnya yang terakhir akan saya bahas yaitu ada rumput teki. Rumput teki mempunyai nama ilmiah Cyperus rotundus. Suket teki juga mempunyai nama daerah. Di setiap daerah rumput teki mempunyai sebutan, yaitu di daerah Jawa disebut dengan tekan atau mota. Di daerah Nusa Tenggara disebut dengan kare Hawaii. Di daerah Sulawesi menyebutnya dengan rumput teki wuta dan bulili manggasa buai. Di daerah Maluku, tanaman rumput teki dipanggil dengan sebutan yang sama seperti di Sulawesi, yaitu rumput teki wuta. Dari proses berkembang biaknya, rumput teki berkembang biak secara vegetatif menggunakan geragih yang disebut juga dengan stolon, yang tanpa ada peleburan sel kelamin atau proses kawin. Jenis daun dari rumput teki yaitu teki-tekian. Morfologi dari rumput teki atau Cyperus rotundus mempunyai ciri morfologi yaitu yang pertama, akar serabut yang tumbuh menyamping dengan membentuk umbi yang banyak. Yang kedua, ada batang tumbuh tegak berbentuk tumpul atau segitiga. Yang ketiga, ada daun berbentuk garis mengelompok dekat pangkal batang, terdiri dari 4-10 helai. Yang keempat, ada bunga bulir tunggal atau majemuk, mengelopak atau membuka, berwarna coklat, mempunyai benang sari 3 helai, kepala sari kuning cerah, tangkai putih bercabang 3, dan tinggi dapat mencapai 50 cm. Selanjutnya, rumput teki banyak tumbuh di tempat terbuka atau tidak terkena sinar matahari secara langsung, seperti tumbuh di lahan pertanian yang tidak terlalu kering, ladang, kebun, tegalan, pinggir jalan, dan hidup sebagai gulma karena sangat susah untuk diberantas. Rumput teki banyak ditemukan pada tempat yang menerima curah hujan lebih dari 1000 mm per tahun, yang memiliki kelembapan 60-85%. Demikian pembahasan tentang beberapa gulma yang ada di lingkungan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik walhidayah wal ridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.